Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizun Nabila Verto dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai minyak bumi bersama teman-teman saya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan minyak bumi itu? Ternyata minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui loh. Artinya, minyak bumi merupakan sumber daya yang terbatas. Mungkin banyak dari kita yang berpikiran bahwa minyak bumi itu adalah bensin yang kita gunakan sehari-hari sebagai bahan bakar kendaraan. Ini pelajaran yang menarik ya. Kalau kalian ingin tahu selengkapnya, silahkan ditonton sampai habis ya. Bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam. Bahan bakar fosil termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, minyak sepi, bitumen, pasir tar, dan minyak berat. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alami, yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan bakar organik lainnya. Minyak bumi juga bisa digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari bahan bakar kendaraan, bahan baku industri, bahan untuk pembuatan perabotan rumah tangga, hingga digunakan sebagai bahan untuk produk kecantikan dan bidang kesehatan. Minyak bumi bisa terbentuk di alam dengan cara 3 faktor utama dalam pembentukan minyak dan gas bumi, yaitu bebatuan asam, sulfur rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal ke bebatuan reservoir, dan ketiga adanya jebakan atau entrapment geologis. Komponen pendukung terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme, tumbuhan, dan hewan yang berukuran sangat kecil. Matinya hewan dan tumbuhan terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadinya penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Komponen senyawa hidrokarbon 0,77%, senyawa belerang 0,017%, senyawa nitrogen 0,0109%. Organ logam sangat kecil. Tahap pertama yaitu fraksi pertama menghasil gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan digunakan untuk bahan bakar kompor, gas, dan mobil BBG. Fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium. Pada fraksi ketiga dibuat menjadi minyak tanah dan bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya. Pada tahap kedua yaitu perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon, pemecahan rantai, pembentukan alkil, penggabungan rantai karbon, perubahan struktur, perubahan isomer, proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, proses kristalisasi misalnya dari pemurnian solar melalui pendingin, penekanan, dan lain-lain. Treating kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau hidrogenasi. Hubungan bilangan oktan dengan kualitas bensin yaitu semakin besar nilai oktan, maka akan semakin bagus kualitas mutu bensin yang dihasilkan. Sebagai contohnya, bensin reguler memiliki kualitas yang paling rendah karena memiliki nilai oktan terendah yaitu 87. Sementara itu, bensin premium memiliki nilai oktan 91 yang berarti memiliki kualitas tertinggi. Nilai oktan atau research octane number atau yang bisa disingkat dengan RON dari premium memiliki nilai oktan 88. Sedangkan Pertalite memiliki RON 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus sebesar 95.
Nilai ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Kesimpulannya yaitu, semakin tinggi nilai oktannya maka BBM lebih lambat terbakar, sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin yang bisa mengganggu kinerjanya. Bahan bakar beroktan tinggi cocok digunakan dengan kendaraan yang menggunakan kompresi tinggi atau di atas 9 seperti yang digunakan pada sepeda motor dan mobil keluaran terbaru. BBM oktan rendah secara langsung akan mencemari lingkungan yang pada ujungnya akan berdampak pula pada kesehatan manusia. Dapat mengganggu kesehatan manusia apalagi di perjalanan yang padat. Dampak lingkungan dengan bensin kualitas rendah yaitu pertama, BBM oktan rendah secara langsung akan mencemari lingkungan yang pada ujungnya akan berdampak pula pada kesehatan manusia. Yang kedua, dapat mengganggu saluran pernapasan apalagi di jalanan yang padat kendaraan. Yang punya risiko asma bisa lebih memicu asma sampai jangka panjangnya yaitu kanker paru-paru. Adapun cara untuk mengurangi minyak bumi pada dampak lingkungan antara lain 1. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Memanfaatkan fasilitas umum. 3. Mulailah bersepeda atau berjalan kaki. 4. Menggunakan bahan daur ulang. 5. Mulailah memanfaatkan sumber energi alternatif. Ayo selamatkan bumi dengan hemat energi. Gunakan kendaraan umum, bersepeda atau berjalan kaki jika Anda ingin keluar rumah. Suatu saat minyak bumi dan batu bara akan habis. Ayo kita hemat energi. Wah, fakta-fakta mengenai minyak bumi sangat menarik ya. Fakta apa aja sih yang sudah kalian dapatkan dengan menonton video ini? Beritahu kami ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.